Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel. Mungkin ada beberapa pengetahuan seputar Ka'bah yang masih luput dari perhatian Anda. Salah satunya, tulisan emas yang terdapat di kain pintu Ka'bah. Kira-kira apa bunyinya? Saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk di-subscribe terlebih dahulu channel ini. Jangan lupa juga untuk membagikannya. Semoga kalian mendapatkan amal jariah. Amin ya robbal alamin. Sahabat Cinta Islam Channel, seluruh umat muslim termasuk kalian tentu pasti tahu Ka'bah, bangunan suci yang menjadi kiblat utama umat Islam di dunia. Namun, mungkin ada beberapa pengetahuan seputar Ka'bah yang masih luput dari perhatian kalian. Salah satunya, tulisan emas yang terdapat di kain penutup Ka'bah. Kain hitam penutup Ka'bah atau yang disebut dengan kiswah dalam bahasa Arab diganti setiap tahunnya pada tanggal 9 bulan Zulhijjah dalam kalender Islam. Kiswah adalah kain tenun yang terbuat dari sutra dan katun. Biasanya, kiswah dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Setiap tahunnya, pemerintah Arab Saudi selalu menyiapkan kiswah baru untuk ditempatkan di Ka'bah yang berada tepat di tengah Masjidil Haram. Para pengrajin kiswah rata-rata berusia 40-50 tahun dan telah bekerja sepanjang hidupnya di pabrik. Muhammad bin Abdullah Bajuda selaku manajer di pabrik District of Al-Jun, pabrik yang membuat kain kiswah, mengatakan bahwa bahan baku sutra berasal dari Italia, sedangkan benang perak dan berlapis emas berasal dari Jerman. Namun kiswah dijahit dan disulam bersama di Arab Saudi. Kiswah dibuat dengan cara menjahit 47 kain secara bersama-sama. Setiap kain memiliki panjang 14 meter dan lebar 101 cm. Total ada 3 baris horizontal tulisan yang dijahit dengan benang emas pada kain dalam bahasa Arab. Adapun kalimat-kalimat yang ada di kain kiswah, yaitu pada baris pertama berbunyi Ya Allah, dengan 2 nama Allah Asmaul Husna, yaitu Ya Hanan di sisi kanan dan Ya Manan di sisi kiri. Hanan berarti yang maha belas kasih pada hambanya, dan Manan berarti maha memberi. Pada baris berikutnya tertulis kalimat keyakinan dasar umat Islam, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pada baris terakhir tertulis pujian untuk Allah, yakni Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim, yang berarti Allah bebas dari ketidaksempurnaan dan segala pujian baginya, dan Allah bebas dari ketidaksempurnaan yang maha agung. Sedangkan sabuk kiswah terdapat di sepertiga bagian atas yang mengelilingi sisi-sisi Ka'bah dengan panjang 45 meter dan lebar 90 cm. Sabuk ini dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran dengan model kaligrafi solusi. Keindahan kaligrafi tersebut dikelilingi oleh ornamen-ornamen Islam yang bersulam timbul dari benang-benang perak yang disepuh dengan emas. Terdiri dari 16 bagian dengan 4 bagian pada sisi Ka'bah sehingga terlihat lebih indah. Tulisan yang ada pada bagian sabuk kiswah terdiri dari 3 sisi. Pertama, sisi pintu multazam. Terdapat 4 tulisan ayat-ayat yang tertulis di sana. Pertama, tulisan lafaz surat Al-Baqarah ayat 125. Wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhizu min maqami Ibrahima musalla, yang mana artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian dari makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Yang kedua, tulisan lafaz surat Al-Baqarah ayat 125. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud, yang mana artinya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumah-rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan iktikaf, yang ruku dan yang sujud. Yang ketiga, tulisan lafaz surat Al-Baqarah ayat 127. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, yang mana artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar pondasi Baitullah beserta Ismail seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah amalan-amalan kami,
Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang keempat, tulisan lafaz surat Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang yang patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak-anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kedua, sisi Hijri Ismail. Terdapat 4 tulisan ayat-ayat yang tertulis di sana, antara lain: pertama, tulisan surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yang mana artinya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, musim haji itu ialah beberapa bulan yang diketahui. Barang siapa yang menetapkan umatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan selama mengerjakan haji itu. Yang kedua, tulisan lafaz surat Al-Baqarah ayat 197. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang mana artinya, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, Allah maha mengetahuinya. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Yang ketiga, tulisan lafaz surat Al-Baqarah ayat 198. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa iza afadtum min arafatin fazkurullaha 'indal masy'aril haram. Yang mana artinya, tidak ada dosa bagimu mencari karunia atau rezeki dari hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Yang keempat, tulisan lafaz surat Al-Baqarah ayat 198 sampai 199. Wazkurullaha kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin summa afidu min haitsu afadan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Yang mana artinya, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkan kepadamu. Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak atau Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Ketiga, sisi belakang pintu Ka'bah. Terdapat 4 tulisan ayat-ayat yang tertulis di sana. Pertama, tulisan lafaz surat Al-Hajj ayat 26. Wa izbawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Yang mana artinya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, dan janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadah, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Yang kedua, lafaz surat Al-Hajj ayat 27. Wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Yang mana artinya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Yang ketiga, tulisan surat Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha. Yang mana artinya, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian daripadanya. Kemudian yang keempat, tulisan lafaz surat Al-Hajj ayat 28 hingga 29. Wa at'imul ba'isal fakir thumma liyaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq.
yang mana artinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah yang tua itu atau Baitullah. Nah, sahabat cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai ayat-ayat yang tertulis di dalam kain kiswah Ka'bah. Semoga menimbulkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menonton video ini terpanggil hatinya dan mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi Ka'bah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا